Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling mulia, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita sandungkan kepada Allah, untuk kita persembahkan kepada Allah, melainkan at-tahmid, at-tahlil, wa tasbih, dalam rangka untuk merealisasikan bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu cara kita untuk merealisasikan syukur tersebut dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ala basirah, di atas dasar ilmu, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu pun di atas ilmu, sehingga orang seperti itu akan sukses dunia dan akhirat. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur ketika diberi nikmat, dan menjadi orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah, dan bersegera bertaubat ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, pengorbanannya, jiwa dan raganya, beliau tinggalkan kampung halaman tercintanya, beliau tinggalkan harta bendanya untuk tegaknya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tegaknya agama yang hak di sisi Allah ini, sehingga sampailah dakwah sunnah ini kepada kita. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa melanjutkan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali memiliki kekeliruan dan kesalahan. Setiap kita memiliki masa lalu. Setiap kita memiliki masa-masa yang indah ataupun masa-masa yang tidak indah. Yang dimaksud dengan masa-masa yang indah adalah masa-masa di mana kita tumbuh besar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah masa-masa yang indah. Masa-masa yang indah di mana seorang pemuda tumbuh besar mengabdi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah masa-masa yang indah. Kemudian ada masa-masa yang suram, ada masa-masa yang kelam di mana kita bergelimang dosa, di mana kita tumbuh besar menentang Allah, menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah. Maka oleh karenanya melalui khutbah ini khatib menghimbau untuk pribadi khatib kepada jamaah semua, dan semoga khutbah ini nanti bermanfaat untuk pribadi saya sebagai khatib dan untuk jamaah sekalian, yaitu bagaimana kita memperlakukan sisa-sisa umur kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila ma baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa-sisa umur yang Allah berikan ini, niscaya masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita memiliki masa lalu.
Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki masa lalu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah Nabi kita pada asalnya. Namun apa yang terjadi pada diri mereka? Setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah, setelah mereka mendapatkan karunia dari Allah berupa taufik, mereka berubah menjadi pembela agama Allah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Furqan, menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang mau kembali kepada Allah, kecuali yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki masa lalunya, dia mau bertobat kepada Allah. Bukan hanya sekedar bertobat, namun mengimani janji Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana, kecuali yang mau bertobat dan mau beriman. Artinya apa ini? Percaya dengan janji-janji Allah. Bagi yang mau kembali kepada Allah akan disiapkan segala kebaikan oleh Allah dalam surganya nanti. Wa amila amalan salihah, kemudian dia menutupi masa lalu yang buruk dengan amal saleh. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang akan diganti oleh Allah masa lalu yang buruk dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mau sadar kembali kepada Allah, melupakan masa lalu yang buruk. Mari kita perbaiki masa lalu kita itu dengan sekarang ini. Kita tutupi masa lalu buruk kita dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lalui di sisa-sisa umur kita ini, masa lalu kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara seorang hamba memperbaiki sisa hidupnya supaya masa lalunya itu diampuni oleh Allah. Semoga 4 perkara ini kita bisa melaksanakan dalam hidup kita. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu taubat. Seperti yang kita katakan, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Karena manusia tempat salah dan lupa. Manusia salah satu sifatnya pelupa. Manusia salah satu sifatnya ta'ajjal, terburu-buru. Sehingga karena terburu-buru sering melakukan kesalahan-kesalahan. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, dia membuka pintu rahmatnya bagi yang melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha yabsutu yadahu liyuqbala aw liyatuba limusii'il lail wa yaftahu yadahu lailan limusii an-nahar liyaqbalu taubatahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah membuka kedua tangannya di siang hari bagi pelaku dosa malam harinya untuk diberikan maaf apabila dia mau bertobat. Dan Allah juga akan membuka kedua tangannya di malam hari bagi para pelaku dosa siang hari apabila dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Namun apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Ketika dengan penuh kesadaran kita mau kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan memaafkan kita. Tentunya dengan taubat-taubat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat-taubat yang disyaratkan oleh agama kita. Apa syarat taubat tersebut? Maka syarat inilah yang harus kita pelajari. Syarat taubat inilah harus kita ketahui sehingga taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taubat seorang mau diterima oleh Allah, dia harus mengakui pertama kali dosa yang dia lakukan. Dia harus mengakui apa kesalahan yang dia lakukan. Entah dia sengaja atau tidak sengaja dosa itu dia lakukan, dia harus mengakui dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia harus menyesal. Dia menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Penyesalan yang luar biasa. Bahkan para ulama di antara mereka ada yang menutup dirinya di rumah mereka kemudian menangis, menyesali, meratapi dosa yang dia lakukan. Perhatikan bagaimana Hanzalah, salah seorang sahabat yang mayatnya ketika mati di perang Uhud dimatikan oleh para malaikat.
Hanzalah adalah orang yang tidak sengaja suatu hari dia melihat aurat wanita. Karena sekujur tubuh wanita ini adalah aurat. Dia melihat, kemudian dia mengatakan, halaktu, halaktu, halaktu. Kata terus kalimat itu diulangi, celaka aku, binasa aku, katanya. Kemudian dia pergi menjauh, dia himpit dirinya di antara bukit. Nabi pada suatu hari merasa kehilangan Hanzalah. Kemana nih Hanzalah, kok nggak ada, nggak kelihatan. Yang dikhawatirkan oleh Hanzalah, jangan-jangan perbuatan maksiatnya itu malaikat turun memberitahukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Hanzalah berbuat dosa. Itu yang dikhawatirkan oleh Hanzalah, sehingga dia mengatakan halaktu, halaktu. Kemudian dia menjauh, dia menghimpit dirinya di antara bukit. Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'adz bin Jabal, 3 sahabat ini disuruh mencari Hanzalah. Umar bertanya kepada seorang pengembala, pernahkah engkau melihat orang yang ciri-cirinya begini-begini? Kata pengembala itu, apakah orang yang Anda maksud itu adalah orang yang sedang menghimpit dirinya di antara bukit dan mengatakan halaktu, halaktu, celaka aku, celaka aku? Kata Umar, apa yang diperbuat oleh Hanzalah ini sehingga dia berkata seperti itu? Subhanallah. Kemudian pendek cerita, Hanzalah pun pulang. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya, langsung Hanzalah itu mengatakan labbaik ya Rasulullah. Khawatir jangan-jangan malaikat turun menceritakan tentang Hanzalah. Ternyata Allah menutupi aibnya Hanzalah. Sampai Hanzalah meninggal dunia di perang Uhud, tidak ada satupun yang tahu kejadian yang Hanzalah lakukan. Bahkan Nabi tidak diberitahukan oleh Allah. Apa yang didapati oleh Hanzalah karena lari dari dosa, karena ingin bertaubat, menyesal terhadap apa yang dia lakukan, ternyata mayatnya di perang Uhud dimandikan oleh para malaikat. Makanya Hanzalah itu disebut oleh Nabi ghasilul malaikat, salah seorang sahabat yang dimandikan mayatnya oleh malaikat. Nabi nggak dimandikan mayatnya oleh malaikat. Bukan berarti Hanzalah lebih mulia dari Nabi, tidak. Subhanallah, ini kebaikan yang Allah berikan dari seorang pelaku maksiat. Dia mengakui dosa, dia menyesal dan tidak akan kembali lagi setelah itu. Inilah syarat baru diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Siapa yang bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah sebelum matahari terbit dari baratnya, maka Allah akan terima taubatnya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama. Perkara yang pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sisa-sisa umur kita ini adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya taubat kita itu sukses, supaya taubat kita itu tetap ada pada diri kita, tidak seperti sekarang taubat nanti bermaksiat, sekarang taubat nanti bermaksiat, tidak. Bagaimana langkah kedua? Yaitu kita lakukan muraqabatullah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah di setiap gerak-gerik kita, di setiap langkah kita. Bahkan ketika kita mau berucap, entar dulu, apa yang akan keluar dari mulut saya ini baik atau tidak? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu ucapan dari mulut kita ini melainkan ada raqib dan atid yang mencatatnya. Sehingga orang yang taubatnya diterima, kemudian merasa diawasi oleh Allah, bahkan sampai ucapannya pun ditahan. Sebelum dia berucap, dia berpikir apa yang akan terjadi dengan ucapannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi dalam surah An-Nisa kita sudah membaca ayatnya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian maha raqib, yaitu mengawasi segala gerak-gerik kalian. Bahkan Imam Junaidi rahimahullah taala, salah satu yang bermadhab Syafi'i, ketika ditanya, wahai imam, kaifa yusta'anu bighadil basar? Bagaimana cara kita seorang, atau bagaimana cara seorang bisa menundukkan pandangannya? Karena menundukkan pandangan ini salah satu bentuk muraqabatullah. Dia tidak memandang ke sana kemari, ngelihat orang, ngelihat sini, ngelihat sana, tidak. Bagaimana cara seorang menundukkan pandangannya, wahai imam? Kata Imam Junaidi, bi'ilmika, dengan ilmumu tentang Allah. Bagaimana ilmu tentang Allah? Kata beliau, bi anna an-nadhira asbaqa minal manzuri alladhi tanzuru ilaih. Setiap engkau mau melihat sesuatu,
Yakinlah sebelum kau melihat, Allah lebih dulu melihatmu. Inilah bentuk muraqabatullah. Ketika kita mau melihat sesuatu, belum kita lihat, ternyata Allah lebih dulu melihat kita. Maka itu cara kita ghaddul basar, dengan ilmu tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Zulaikha menggoda Yusuf, Yusuf pun berkata, "Idza khalauta yaumad dahra fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibu, wa la tahsabanna Allaha yaghfalu sa'atan, wa la anna ma tukhfa alayhi yaghibu. Alam tara anna dunya asra'a dhahibin, walin nadhirina ghadan qarib." Ini yang diucapkan oleh Yusuf alaihissalam. Idza khalauta dahra yauman, apabila suatu hari engkau sedang menyendiri, jangan sekali-kali mengatakan saya ini sedang sendirian. Walakin qul alayya raqibu, akan tetapi katakan bahwa saya ini selalu ada yang ngawasi. Katakan itu. Dimanapun kita berada, katakan saya sedang sendiri ini, Allah mengawasi saya. Wala annama takhfa alaihi yaqibu, wala taqul innallaha yaghfalu sa'atan. Jangan kau kira Allah itu lalai sedetik, tidak. Wala annama takhfa alaihi yaqibu, dan jangan kau kira apa yang kau sembunyikan tidak nampak bagi Allah. Alam tara anna dunya asra'a dhahibin, bukankah dunia ini kau lihat begitu cepat berlalunya? Walin nadhirina ghadan qaribu, bagi orang-orang yang rindu bertemu dengan Allah, seolah-olah hari kiamat itu besok terjadinya. Ma'asyiral muslimin, ini yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digola oleh Zulaikha. Makanya dia berhasil menjaga diri. Bagaimana dengan pemuda-pemuda sekarang, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian langkah yang ketiga, ikhwan azani Allah wa iyyakum, supaya taubat kita sukses, supaya muraqabah kita sukses, maka ada langkah ketiga, yaitu kita introspeksi diri. Setiap gerak-gerik kita introspeksi diri. Apa yang saya persiapkan untuk menghadapi Allah? Apa jawaban yang saya persiapkan apabila saya nanti ditanya oleh Allah? Makanya ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Apa kata Umar? "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk masa depannya nanti. Kata Umar, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hitunglah amal kalian sebelum kalian dihitung. "Wazinu a'malakum qabla an tuzanu." Timbang amal kalian sebelum kalian ditimbang. Kemudian Umar mengambil tongkat, dia pukul kakinya. Idza jannal lail, apabila malam tiba, Umar memukul kakinya. Apa dia bilang? "Wahai Umar, apa yang kau berbuat tadi pagi sehingga sampai sore seperti ini, sehingga sampai malam ini kau lalai?" Subhanallah, Umar mukul dirinya, dia berkata seperti itu. Ini menandakan tingkatan muhasabatun nafs beliau, mengoreksi diri luar biasa. Sampai-sampai dia pukul dirinya dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan hari ini wahai Umar?" Inilah jiwa seorang muslim ketika dia berhasil taubat kepada Allah, dia sukses mujahadah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian dia harus terus mengintrospeksi diri. Tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan kesalahan orang, dia sibuk dengan kesalahannya sendiri, dia sibuk memperbaiki amalnya sendiri. Karena dunia ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Ad-dunya al-yawma 'amalun la hisabun, ghadan hisabun la 'amal." Dalam riwayat lain, "Al-yawma 'amalun la jazaa'un, wa ghadan jazaa'un la hisabun, la 'amalun." Hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah hari kita di mana kita lelah, di mana kita harus terus bekerja karena tidak ada balasan dari Allah. Dan hari besok, yaitu hari kiamat, tidak ada lagi orang bekerja, tidak ada lagi orang beramal. Di situ kita akan menerima balasan dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita hamba-hamba Allah yang diberikan untuk bisa memperbaiki sisa-sisa umur kita ini, untuk bisa melakukan yang namanya taubat kepada Allah, kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah, dan kita siap berhasil untuk memuhasabah diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min adabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa addal amanah,
wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita sukses melakukan pertama, kedua, dan ketiga, maka ada satu perkara yang paling berat untuk dilakukan bagi setiap muslim, yaitu mujahadatun nas. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyatun Nufus, seorang hamba dia harus sadar bahwa yang paling berat untuk dihadapi adalah jiwanya sendiri. Sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh Zulaikha, apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya Allah, aku tidak bisa melawan jiwa ini. Aku tidak mampu melawan, menundukkan hawa nafsu ini, ya Allah. Nafsu ini selalu membawa kepada keburukan. Kalau kita sadar bahwa jiwa kita ini rata-rata menginginkan keburukan, menginginkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu namanya jiwa lawamah, nafsul lawamah. Ada nafsul ammarah. Namun ikhwan azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membantu kita apabila kita bersungguh-sungguh untuk melawan jiwa kita ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya siapa di antara orang-orang itu yang mau berjuang, mau berjihad, mau melakukan sesuatu, dia bersemangat di jalan kami, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kami akan berikan mereka hidayah ke jalan kami. Maka berjihad melawan jiwa kita ini bukan berarti kita lalai dengan yang lain, karena sifat munafik pasti ada pada diri kita, sifat pengkhianat pasti ada pada diri kita, sifat pemberontak pasti ada pada diri kita. Namun sekarang bagaimana kita menundukkan jiwa itu, bagaimana seorang ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah semuanya. Falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada para istri-istrinya atau ibu-ibunya yang ada di rumah tentang kebaikan-kebaikan yang setiap dia mendengar kebaikan itu, itulah makna dari sampainya ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina innaka at-tawwabul ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdi wulati umurina. Allahumma hdi wulati umurina. Allahumma hdi wulati umurina. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ya hayy qayyum bi rahmatika nastaghits wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.